Ya, sahabat Sonora dan Smart Listener, kembali lagi bersama saya Boven di program The Radio. Kali ini kita akan menghadirkan pembahasan soal pandemi COVID, khususnya di daerah kita di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, yaitu seputar penerapan PSBB di Kota Palembang dan juga persiapan menuju new normal. Sudah bersama kami Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Dr. Firman Freddy Busro. Kak Firman. Iya. Baik. Kak Firman juga pasti mengikuti soal penerapan PSBB. Tahap 1 sudah berlalu di tanggal 2 kemarin dan ini sedang berlangsung tahap kedua penerapan PSBB. Nah, saat ini petugas waktu itu ada kepala daerah, gubernur dan juga wali kota ini menekankan soal petugas PSBB supaya humanis dalam penerapan itu. Nah, ketika petugas ini humanis, apakah ini menjadi indikator bahwa masyarakat menjadi sulit patuh ini dalam penerapan PSBB? Bagaimana tanggapan Anda? Jadi memang dalam pendekatan kita mendidik dan membina masyarakat, saya juga menghimbau juga pendekatan yang humanis dan yang bermanfaat tentunya bagi sanksinya. Jangan berupa sanksi yang tidak mendidik. Kalau saya sepenuhnya mendukung dengan pendekatan humanis, jadi bentuk penyadaran kan tentang bagaimana kita bersama-sama melawan COVID ini, tetapi tanpa harus misalnya menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat. Nah, jadi memang di sini saya mengapresiasi terhadap sanksi seperti menyapu jalan dan lain-lain. Saya kira itu sudah tepat. Ya, sanksi sosial seperti itu bermanfaat bagi kota kita ya, dan juga ada paling tidak efek. Dan saya melihat memang ada kesadaran masyarakat untuk memang beberapa ada yang mungkin masih terjaring ya, tetapi memang kita maklumi karena memang ini situasi yang mungkin baru ya, karena kita sekarang menuju new normal. Jadi ada yang sifatnya kita selama ini tidak terbiasa memakai masker, kita harus memakai masker dan lain-lain. Saya kira ini sudah tepat sekali. Sudah tepat ya, menurut Kak Firman ya. Oke. Nah, saat ini di perpanjangan atau PSBB tahap kedua ini pemerintah juga mengatakan bahwa penerapannya kemudian dilonggarkan. Apa contohnya? Yaitu checkpoint PSBB ini kemudian dirampingkan dari 13 menjadi 9. Apakah kemudian beberapa titik checkpoint yang dirampingkan ini menunjukkan kesan bahwa masyarakat sudah lebih menyadari soal protokol kesehatan ini? Ya, saya pikir walaupun itu dilonggarkan ya, tetapi tetap harus dijalankan aparatnya dengan betul-betul konsekuen. Saya memang melihat beberapa titik poin itu sudah ditinggalkan oleh petugas gugus ya. Dan saya cukup menyayangkan sih. Maksud saya jangan sampai walaupun kita melonggarkan, sudah menggunakan, tapi jangan sampai dalam penegakan hukum ya, itu juga menjadi longgar gitu loh. Jadi kan di sini kita tetap memberikan pengawasan dan juga pembinaan dan juga menegur ya masyarakat yang mungkin masih lalai kan. Tetapi jangan sampai betul-betul bablas longgarnya, karena beberapa masyarakat kita mungkin ada yang belum sadar pentingnya untuk menjaga jarak dan juga penting untuk memakai masker dan lain-lain. Ya, saya berharap bahwa aparat penegak hukum khususnya petugas gugus tugas COVID ini lebih meningkatkan lagi ya pengawasannya, dan tetapi tetap mengedepankan pembinaan dan juga yang cara-cara humanis seperti itu. Tetap dengan cara humanis penegakan hukumnya ya. Baik. Nah, kemudian ada statement juga dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bahwa masyarakat dinilai sudah lebih menyadari soal
protokol kesehatan. Nah, apakah kemudian ini menjadi indikator bahwa Palembang ini sudah siap menuju new normal? Ya, kalau kita lihat kesiapan itu masing-masing instansi sudah harus mulai ya. Jadi kita mau tidak mau harus menyiapkan kondisi new normal ya. Seperti contoh di kampus kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap tamu karyawan yang masuk itu kita cek suhu, kita harus pakai cuci tangan, ya. terus masker dan juga jaga jarak ya. Dan juga kami juga sudah menerapkan sistem piket di sini. Jadi karyawan itu maskernya kita bikin piket. Jadi ada yang masuk Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, Sabtu. Sehingga tidak menciptakan satu kerumunan ya. Nah, ya, untuk menyambut new normal itu ya masyarakat juga sudah harus mulai menyiapkan diri. Pemerintah juga sudah harus mulai mempersiapkan dalam hal penataan tempat, layout kantor, dan juga pengaturan bagaimana sehingga kita betul-betul siap menyambut new normal. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi dalam menerapkan new normal ini kita tetap harus memperhatikan ya beberapa aspek. Ya paling tidak kita tahu bahwa new normal ini kan ada beberapa aspek penerapannya tidak mudah dalam artian harus memperhatikan misalnya kurva penyebaran apakah sudah melandai, apakah tidak ada lagi pertumbuhan kasus baru. Kenapa? Kalau misalnya tidak memperhatikan ini, kita khawatirkan ya menciptakan klaster-klaster baru. Nah, ini yang sebetulnya sudah diwanti-wanti baik pihak WHO dan juga dari Dinas Kesehatan dalam penerapan new normal nanti harus memperhatikan ya kurva penyebaran COVID ini. Apakah sudah melandai, apakah ada lagi peningkatan kasus baru atau sudah tidak lagi. Nah, harapan saya semoga tidak ada lagi penambahan kasus baru sehingga kita memang betul-betul bisa menerapkan new normal ini.